Baik semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Bunga Ramadhani, NPM 24701111068 dan Kranset. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UAS mata pelajaran probabilitas statistika. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 konsep penting dalam statistika modern, yaitu Bayesian inference, Monte Carlo simulation, dan Markov chain. Nah, jadi ketiga konsep ini menjadi dasar dari metode estimasi yang banyak digunakan dalam machine learning dan analisis statistika. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait Bayesian inference. Nah, jadi Bayesian inference itu adalah pendekatan untuk memperbarui keyakinan terhadap suatu parameter setelah kita melihat data. Nah, ini untuk rumusnya. Jadi ketika memulai dari prior sebagai keyakinan awal, nah, kemudian setelah mendapatkan data, kita melakukan pembaruan sehingga menghasilkan posterior. Nah, konsep ini itu sangat fleksibel dan dapat menggabungkan informasi sebelumnya dengan data terbaru. Nah, ini ada contoh terkait Bayesian dengan distribusi beta binomial. Nah, sebagai contoh, untuk kasus peluang keluarnya head pada koin, kita bisa menggunakan prior beta A dan B. Nah, jika setelah percobaan kita mendapat H head dan T untuk tail, posteriornya menjadi beta A tambah H, B tambah H. Nah, ini disebut conjugate prior. Nah, contoh ini umum dipakai karena bentuk distribusinya itu tetap dan konsisten. Untuk masalah dari Bayesian itu sendiri, distribusinya itu tidak sederhana beta binomial. Jadi ketika kita menghitung evidence atau marginal likelihood, kita harus mengintegrasikan seluruh ruang parameter. Dan integrasinya itu seringkali tidak bisa diselesaikan secara analitik. Nah, disinilah perhitungan Bayesian menjadi sulit. Makanya itu membutuhkan teknik numerik, yaitu Monte Carlo simulation. Nah, sebelumnya ini ada contoh integralnya. Monte Carlo simulation. Nah, untuk mengatasi masalah integrasi yang kompleks, kita tuh menggunakan Monte Carlo simulation. Jadi metode itu memanfaatkan random sampling untuk menghitung ekspektasi atau nilai integral yang sulit dihitung secara langsung. Contoh terkenalnya itu menghitung nilai P dengan cara menembakkan titik acak ke dalam persegi. Ini ada rumusnya. Nah, sebelumnya, jadi kan contoh yang paling terkenal adalah estimasi nilai P. Nah, dengan menghasilkan titik-titik acak dalam sebuah persegi dan mengukur proporsi yang jatuh di dalam seperempat lingkarannya, kita tuh dapat memperkirakan P. Nah, contoh ini tuh menunjukkan bagaimana random sampling dapat mendekati nilai matematis tertentu. Ini untuk rumusnya, rumus Monte Carlo P. Nah, untuk keterbatasan dari Monte Carlo itu sendiri, meskipun efektif, metode Monte Carlo itu biasanya memiliki keterbatasan jika distribusi targetnya itu memiliki bentuk yang rumit. Sampling acak biasa menjadi tidak efisien. Nah, jadi kita membutuhkan metode yang mampu menjelajahi ruang parameter dengan lebih terarah, yaitu Markov chain. Nah, Markov chain adalah proses stokastik di mana keadaan berikutnya hanya bergantung pada keadaan saat ini. Ini ada ciri-cirinya. Nah, dalam Markov chain sendiri, probabilitas transisinya dapat digunakan untuk menganalisis perubahan keadaan dalam beberapa langkah ke depan. Nah, konsep ini tuh menjadi dasar bagi metode sampling yang lebih canggih. Ini ada rumusnya. Ini untuk matriksnya. Sebagai penutup,
Ketiga konsep ini tuh dapat dirangkum sebagai berikut. Jadi Bayesian memberikan kerangka berpikir, nah Monte Carlo memberikan cara menghitung, dan untuk Markov-Chain itu memberikan cara untuk melakukan sampling. Ketiganya itu bersatu membentuk MCMC yang sangat berguna dalam banyak aplikasi modern. Saya Bunga Ramadhani, sekian yang bisa saya sampaikan.